Ini adalah The Red Line. Tahunnya adalah 1947. Perang Dunia Kedua telah berakhir, dan panggung sedang disiapkan untuk apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Sekutu dan Soviet telah mulai membagi-bagi Eropa yang telah hancur. Eropa, tirai besi yang kemudian dikenal, mulai terbentuk dan membentuk perpecahan. Banyak orang tidak akan menyeberang lagi selama hampir 50 tahun. Ketika serpihan-serpihan itu mulai berjatuhan, sebagian besar negara sudah tertanam kuat secara ideologis di satu sisi tirai besi atau sisi lainnya. Dengan negara-negara seperti Prancis, Belgia, Inggris, dan Belanda melihat dengan tegas ke arah barat, dan negara-negara seperti Polandia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria menyelaraskan diri ke arah timur dengan Moskow. Namun yang tidak begitu pasti adalah di mana beberapa negara seperti Yunani, Italia, Yugoslavia, dan Turki mungkin akan berada di belahan Eropa yang baru. Washington dan Moskow mungkin tidak tahu bahwa memenangkan dukungan dari negara-negara ini pada saat itu akan menentukan nasib mereka untuk tahun-tahun mendatang. Dan bahwa langkah yang dilakukan Amerika Serikat saat itu untuk memenangkan Italia, Yunani, dan Turki masih membuahkan hasil hingga saat ini. Dengan ketiga negara ini masih menjadi anggota penting NATO hingga saat ini. Bahkan saat ini kita melihat perbedaan budaya dan ekonomi yang sangat besar antara negara-negara dari kedua sisi. Dengan PDB rata-rata yang jauh lebih tinggi, bahkan pada saat ini posisinya masih dimenangkan oleh Barat. Saya mengemukakan hal ini karena situasi yang sama tampaknya akan terjadi lagi, tapi tidak di Eropa kali ini. Kali ini terjadi di Asia, di seluruh Indo-Pasifik. Sekali lagi, kita melihat peningkatan persaingan antara dua negara adidaya, Washington dan Beijing, dengan Asia Pasifik yang sudah mulai terbagi-bagi seperti Eropa 70 tahun sebelumnya. Dengan negara-negara seperti Laos, Kamboja, Pakistan, Myanmar, dan Korea Utara semakin dekat dengan Beijing, dan Korea Selatan, India, Australia, Jepang, dan Taiwan mengikatkan diri mereka dengan Washington. Namun, sama seperti tahun 1947, beberapa negara masih belum sepenuhnya mengambil keputusan tersebut. Sebuah keputusan yang akan membentuk tidak hanya masa depan ekonomi negara mereka, tetapi juga keseimbangan kekuatan di Asia. Negara-negara tersebut adalah Vietnam, Thailand, Filipina, dan Bangladesh. Tetapi yang paling penting dari semua ini, yang kemungkinan besar akan memegang keseimbangan kekuatan di Asia, tidak diragukan lagi adalah Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari jarak London ke Kabul. Populasinya tumbuh dengan sangat cepat dan diperkirakan akan mencapai 325 juta jiwa pada tahun 2045. Dan menurut perkiraan, ekonomi Indonesia juga akan menempati posisi nomor 4 pada tahun yang sama. Namun, untuk sebuah negara yang begitu besar dan dengan begitu banyak potensi, Amerika Serikat tidak banyak membantu mereka. Dengan Indonesia jauh di bawah negara-negara kecil seperti Singapura dan Irlandia dalam hal perdagangan dengan Amerika Serikat. Untuk sebuah negara yang begitu penting, Amerika belum melakukan penjangkauan yang tepat. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Ekonominya berkembang pesat. Namun, bahkan dengan potensi ekonomi ini, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh Indonesia sebelum dapat mengambil perannya sebagai kekuatan dunia. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dengan penduduk di daerah kelas atas di Jakarta yang tinggal di gedung-gedung bertingkat dan menjadi negara dengan penggunaan Twitter per kapita tertinggi dimanapun di dunia. Sedangkan di bagian timur negara ini bahkan belum memiliki listrik. Untuk memperparah masalah, logistik internal di beberapa wilayah Indonesia, atau lebih tepatnya dalam banyak kasus, sangat mahal. Bahkan lebih murah dan lebih cepat untuk memesan paket dari Inggris ke salah satu pulau ini daripada menerima paket dari pulau terpencil di Indonesia. Tetapi masalah ini mulai diperbaiki, dan raksasa yang tertidur, yaitu Indonesia, akhirnya mulai bangun. Untuk mempersiapkan kebangkitan ini, Beijing telah melakukan banyak investasi ke Indonesia untuk menabur benih untuk hubungan jangka panjang dan kemitraan antar bangsa. Namun, hubungan antara Jakarta dan Beijing mulai meredup karena perselisihan atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Peta yang digunakan Cina untuk membuat klaim atas Laut Cina Selatan tersebut disebut 9 garis putus-putus. Dan peta ini dipandang oleh banyak pihak didasarkan pada peta Cina kuno yang juga agak meragukan keabsahannya. Namun, bagian ini secara khusus mengklaim sekelompok pulau-pulau kecil di Indonesia. Jakarta dan Beijing mengabaikan masalah ini untuk waktu yang lama, mencoba untuk tidak membiarkannya merusak hubungan yang sedang berkembang. Namun baru-baru ini, kapal-kapal nelayan Cina mulai muncul di perairan Indonesia dan luar batas pertahanan Jakarta.
dan Indonesia sama sekali tidak senang akan hal ini. Tapi Cina tidak punya pilihan lain. Indonesia telah melihat bagaimana hal ini terjadi di tempat-tempat lain, seperti Filipina, di Scarborough Shoal yang telah mulai membentengi pulau-pulau lateral mereka dan mengadakan latihan militer besar-besaran, menunjukkan kepada Cina bahwa mereka akan menangani integritas pulau-pulau perbatasan dengan sangat serius. Tentara Indonesia juga bukanlah sesuatu yang dapat ditertawakan. Dengan hanya kurang dari 400.000 personal militer aktif di Angkatan Laut yang berkembang pesat, selama bertahun-tahun, tentara ini diarahkan untuk memadamkan pemberontakan internal dan mengamankan pulau-pulau terpencil serta berpatroli di jalur-jalur perairan internal. Tentara Indonesia dengan cepat mulai menjadi salah satu kekuatan yang paling mengesankan di kawasan ini. Jadi untuk saat ini, Cina agak mundur dan kembali ke pengaruh ekonomi di Jakarta. Mengetahui bahwa Jakarta akan menjadi musuh besar Beijing, hal ini akan membuat gerakan angkatan laut dari Laut Cina Selatan akan menjadi sangat sulit bagi Cina. Sangat mirip dengan yang kita lihat pada akhir tahun 1940-an. Sebuah celah telah muncul dengan kesempatan sekali dalam satu generasi bagi Amerika Serikat untuk membangun hubungan dekat dengan Jakarta dan menempatkan diri mereka di Asia Tenggara, bagian luar Cina. Dan hal ini harus ditanggapi dengan serius oleh para pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Karena seperti yang kita lihat pada awal Perang Dingin, keputusan dan persahabatan yang dibuat sekarang mungkin akan menjadi sangat penting untuk dekade yang akan datang. Kami membuat sebuah artikel dalam bahasa Inggris tentang geopolitik Indonesia bersama Kyle Springer, Natalie Samby, dan Gordon Flake. Dan jika Anda ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu, Anda bisa klik di sini.